Itu aturan itu bisa dibatalkan. Kenapa? Tidak sesuai dengan aturan yang lebih tinggi. Join you. Kemudian ada lagi yang membuat bingung itu, kita dilarang ke daerah lain, sedangkan orang dari luar dibiarkan masuk. Iya. Ini kan salah satu tanda tanya, menjadi kebingungan masyarakat. Gitu. Kenapa gitu ya? Kenapa mereka bisa gitu? Nah, jadi kebingungan ini kita tidak tahu apa yang. Kalau saya melihat ini adalah suatu kepentingan politik dan ekonomi. Ada kepentingan gitu loh. Jadi memang masyarakat dibuat bingung ini supaya ini semuanya lancar. Ya waktu pantauan dari luar negeri kepada Indonesia, akhirnya Indonesia itu dicap suatu negara yang ini jago di kandang aja. Tidak konsisten. Pintar mengolah kepada dalam, makan ke dalam pada rakyat sendiri, tapi keluar tidak bisa. Tidak bisa. Dan orang melihat ini kan, orang kan ada dubes, ada konsulnya, ada di Indonesia, orang melihat tinggal ketawa saja ini yang diolah-olah juga rakyat Indonesia sendiri. Tapi bikin aturan keluar itu macam lempong. Tak bisa berkutik banyak. Nah, itu dia. Ya, jadi berarti kalau dari pandangan seorang jurnalis dan seorang pengusaha juga nih Pak Tommy juga kan, intinya dari sini ini permasalahan adalah yang pertama kurang bermusyawarah, yang kedua mungkin tidak ada pembicaraan atau apa mungkin dari mereka, dan yang ketiga adalah ada kepentingan yang kita tidak tahu nih apa gitu ya. Nah, perihal anak nih tadi ya, perihal anak. Di sini juga sempat disebutkan tentang ancaman terakhir dari anak kan mungkin kayak kualitas mereka dalam belajar itu berkurang, atau kayak yang learning loss atau lost generation lah gitu ya. Dampak permanen terhadap generasi kita, terutama jenjang yang masih muda. Nah, ancamannya itu adalah mungkin kalau untuk mereka yang belajar dari jarak jauh itu adalah kekerasan terhadap anak dari orang tua. Nah, itu bagaimana menurut Pak Tommy atau Pak Ogas dulu, atau Pak Tommy dulu deh? Jadi menurut saya masalah anak ini sebetulnya bisa membuat anak stres ya. Banyak kita lihat video-video yang membuat anak itu stres di saat mereka dididik oleh orang tua dalam hal belajar. Kalau memang dalam belajar ini memang tidak tanggung jawab guru saja, tapi juga tanggung jawab dari keluarga. Tetapi dengan cara yang salah, akhirnya membuat anak stres, bukan membuat anak pintar, malah membuat anak semakin tidak bisa apa-apa. Ini yang banyak terjadi. Itu makanya kita mengharap tatap muka tetap dilakukan, walaupun 2 jam sehari, biasanya 4 jam jadi 2 jam. Kemudian satu kelas tuh kalau 30, kapan perlu kita bagi 3. Nah, sekarang yang namanya COVID itu sekarang udah dianggap kalau memang kena COVID hanya disuruh istirahat, makan yang bergizi. Dia karena tidak ada obatnya. Tidak ada obatnya, obatnya cuma vitamin. Nah, jadi lantas seperti tadi itu ngapain lagi dikekang-kekang gitu ya? Bagus ya. Ngapain kita kekang-kekang lagi gitu? Kalau memang kena, tinggal isolasi rumah, minum vitamin, udah selesai. Iya. Tidak perlu. Ini sebetulnya pakar kesehatan menyatakan penyakit COVID ini 99% sembuh. Iya. Cuman 1% itu kalau yang meninggal itu adalah karena mereka memiliki penyakit lain. Jadi sebetulnya tidak perlu ditakutkan. Ini kita bukan takabur ya. Ini penyakit tidak perlu ditakutkan. Kalau kita kena, ya tinggal istirahat, makan makanan sehat, makan vitamin, pas selesai. Jadi Pak, kalau dengan adanya di tingkat PPKM itu untuk mengurangi orang kumpul, orang demo, karena kumpul itu kan untuk merancang sesuatu yang perlawanan, itu tidak boleh. Jadi diikatlah dengan PPKM. Ini kan politis ini. Memang ini itu dibalut seperti begitu. Jadi tapi sayangnya dengan menakuti begitu, ekonomi ini kan jadinya semakin hancur, nggak berputar. Hanya politisi aja kepentingan itu dia merasa terakomodir. Ya karena mereka mendapat gaji yang besar, anggaran bisa diambil nih. Tapi bagaimana dengan nasib masyarakat kecil kita? Ya tidak berputar. Banyak sekali masyarakat ya yang gaji, yang makan dari kaki lima, yang hidup dari kaki lima, dari buruh. Itu sekarang semakin susah. Untuk makan aja mereka susah. Kenapa? Karena tidak berputarnya ekonomi.
itu masyarakat yang buruh ini tidak dapat bekerja. Contoh ya tukang yang gaji harian, tukang bangunan. Mereka tidak ada pekerjaan. Kenapa? Karena yang biasa merombak rumah, bikin rumah itu sangat berkurang karena usaha orang tidak jalan. Iya benar. Sementara mereka digaji per hari gitu. Iya. Ya pemerintah sangat gampang, begitu ada anggaran, ada APBD, semua dialihkan untuk COVID. Alasan kemanusiaan, itu kesehatan. Ya paling gampang itu kan ke situ, nggak bisa diaudit. Kalau dulu ada anggaran untuk pembangunan sana sini bisa disidak, bisa dievaluasi, ketangkap atau apa. Nah sekarang gampang nih, disalurkan sana sini nggak kelihatan ini demi nyawa manusia dan segalanya. Seruan Pak Jokowi itu udah bagus. Mari bersahabat dengan COVID. Iya. Bersahabat dengan COVID ini kan kita tidak terlalu mempedulikan mereka. Kan bukan COVID aja penyakit yang selama ini ya. Ya makanya Pak Jokowi juga harus tegas. Sekarang ini dia hanya mengucap. Kalau dia udah mengucap, dia jalankan. Tapi tindakannya tidak ada ya. Tindakan tidak ada, gitu loh. Memang dia tuh bersahabat. Nah kalau udah bersahabat, ya digaslah ke bawah. Siapa yang nggak mau dipanggil. Tapi ini disampaikan meleset, diam juga gitu loh. Nah harusnya sebagai ayah leader, ya ucapan itu ditegaskan. Tindakan. Nah sekarang ini kan lip service ini, ya jelas saja. Itulah maka terjadi kebingungan di masyarakat tadi. Ya. Nah sekarang yang menciptakannya siapa? Jadi yang bertanya ya kan, apakah orang tadi yang mengucapkan atau memang orang itu yang di samping itu dibiarkan saja? Dibiarkan aja. Jadi seakan-akan leader kita ini tidak bertaring ya, tidak punya fungsi. Tidak memiliki ketegasan dalam menyampaikan sesuatu gitu ya. Sebetulnya kalau betul-betul itu diterapkan bersahabat dengan COVID ini ekonomi kita akan bagus kembali. Karena perputaran ekonomi itu bukan di tingkat atas, bukan di tingkat pengusaha-pengusaha itu. Perputaran itu mulai dari pedagang kaki lima, pedagang aso. Ya, benar. Mulai dari situ. Ya dengan kayak gitu kita nggak tahu tuh kan banyak hal-hal yang udah terciptakan. Kita agak meluas sedikit nih. Uang negara ini kan diambil dari rakyat juga nih, tabungan dari rakyat nih. Iya benar. Nah itu COVID. Sekarang nggak bisa lagi yang makanlah ke JHT lagi saya. Ya. JHT dimakan dari JHT ini. Jadi orang yang dipecat ataupun tidak PHK pada umur misal dia udah kerja 10 tahun, umurnya 35, dia bisa ambil itu pada 56 tahun. Masa harus menunggu 20 tahun lagi? Seharusnya dia udah bisa ngambil ya. Padahal itu uang dia yang dipotong tiap bulan. Nah, nggak ditabung, pengusaha kena. Nggak kena. Karena pengusaha mengeluarkan 3,5% juga membayar itu. Karyawan 2%. Nah, sebagai pengusaha juga merasa nggak ikhlas dong. Gua kasih kepada karyawan saya supaya dia ada tabungan. Kalau terjadi sesuatu, nah berarti mereka usaha mau apa gitu. Nah sekarang uang yang diberikan pengusaha, perusahaan pada itu pun juga harus menunggu sampai gitu 20 tahun lagi. Itu beberapa generasi dan presidennya berapa kali. Nanti sama lagi seperti Bumi Putra, Jiwasraya, pura-pura uang badan itu bukannya zamannya saya. Yang dibikinlah skenario ini supaya kolaps dan segalanya supaya nggak dibayar lagi. Iya benar. Ya saya juga satu korban Bumi Putra. Sampai sekarang tak jelas kan? Tak jelas tadi uang saya udah tabung 20 tahun. Ya, memang banyak orang yang memang mau menjadi tameng kayak gitu, Pak. Ya lu mau nggak jadi kepala tapi lu hadapi yang hal-hal yang gini. Ya kayak gini, banyak yang mau juga gitu loh. Tambah lagi sekarang ngurus apa-apa wajib. Kalau kemarin kan vaksin. Sekarang wajib BPJS. Jadi masyarakat banyak yang tidak terlayani oleh BPJS ini kan? Ya Bapak mau jual sepeda motor wajib tunjukkan BPJS sekarang nih digigit lagi nih. Jadi kita tak tahu nih ya apa jadinya Indonesia ini. Masyarakat dibikin bingung, masyarakat untuk usaha susah, masyarakat untuk mencari kehidupan susah, dibuat bingung. Jadi yang seharusnya mungkin kayak pemimpin untuk masyarakat mereka malah ya merusak masyarakat lah bisa disebut lah gitu ya. Karena yang mereka lihat mungkin ya kalangan atas, mereka tidak melihat ya pedagang asongan tadi, tukang-tukang tadi, karena mereka melihat kebijakan ini saya lihat itu
kepala daerah itu tidak bijak juga, entah takut entah apa ya. Mereka tidak bijak juga memikirkan masyarakatnya sendiri. Ya, karena mereka tuh dapat copy paste dari pusat gitu. Iya. Makanya enak juga pusat bermain. Sudah otonomi daerah. Ini kan otonomi daerah. Otonomi daerah dari mereka ini kan untuk perekonomian masyarakat bawahnya mereka kan bisa mengatur sendiri. Pendidikan dasar mereka mengatur sendiri. Ya kan? Seharusnya pemerintah daerah juga mengambil andil di sini, bukan sekedar manggut-manggut. Nah, mungkin daerah kita ya, provinsi kita mungkin bisa juga kita lihat kan, tidak ada kebijakan satupun untuk membantu masyarakat ini. Minyak goreng langka aja sampai sekarang tidak ada kebijakan dari gubernur kita. Saya lihat nih sekarang pejabat ini punya permainan baru untuk tidak menghandle dan tidak tutup masalah, tutup kuping. Nah, dia begitu nanti dia batuk sedikit dia pergi tes, saya negatif, saya perlu istirahat 2 minggu, gak bisa dihubungi, isolasi. Saya positif ya. Positif. Semua urusan dia gak bisa, tapi dia atur dari belakang supaya apa, tidak berbenturan kepada masyarakat. Hampir semua itu seperti begitu jadinya. Jadi permainan baru lagi. Sementara dia kalau mereka di desa, oh itu kan atur pusat, padahal mereka punya wewenang sendiri, punya hak lah dalam mengatur ya. Itu namanya otonomi daerah. Banyak sekarang nih, nanti kan dia punya rumah di Jakarta, dia kena di Jakarta, dia nggak balik dulu. Istirahat dulu lah di situ. Nanti ke sana kemari nggak bisa dihubungi. Jadi diam kalem. Jadi memang permainan diajarkan dari atas sampai ke bawah ya, dari seterusnya. Jadi inilah. Jadi kita untuk kedepannya mau memilih pemimpin daerah pun harus hati-hati. Ya, kita berpikir ya 1000 kali lipat berpikir lah untuk pemimpin-pemimpin kita nanti. Ya, mungkin itu adalah obrolan aku dengan bapak-bapak yang mungkin lebih paham tentang politik dan paham tentang apa yang sedang terjadi di negara. Nah, mungkin dari Pak Tommy ada pesan nggak buat negara kita nih? Ya, pimpinan negara itu yang harus merubah segalanya. Pimpinan negara berubah akan berubah sampai ke bawah. Pimpinan negara harus tegaslah sampai ke bawah. Itu saja. Ya, itu pesan dari Pak Tommy. Kalau Pak Agas mungkin ada pesan untuk negara kita? Saya pikir ini masalah pendidikan ya. Pendidikan ini sangat penting bagi anak-anak kita, baik dasar maupun menengah. Saya pikir dengan adanya level-level seperti ini tidak menjadikan pendidikan itu harus kembali online, harus melalui daring. Jadi tinggal mensiasati bagaimana anak ini tetap harus tatap muka. Walaupun itu cuma 2 jam ya, biasa 4 jam tahunnya, sekarang 2 jam, tapi anak-anak ini bagaimana agar mereka setiap hari itu ketemu dengan guru. Sehingga tujuan dari pendidikan itu walaupun tidak sampai 100%, 30% masih nyampai lah. Karena banyak anak-anak yang stres karena dididik oleh orang tuanya dalam hal pendidikan sekolah ini, banyak anak-anak yang stres, banyak yang menyimpang, sehingga sangat membutuhkan suatu kebijakan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Oke, itu dari Bapak Oga, seorang jurnalis. Nah, kalau dari aku seperti biasa ya, jadi selama negara bisa memimpin dengan cerdas, maka rakyat juga bisa mengikuti dengan cerdas. Sudah, sampai situ aja. Terima kasih buat Pak Ogas dan Pak Tommy sudah mau berbincang pada hari ini. Kita ketemu lagi di episode Joinyo lain kali. Bye-bye.